Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Salwa Kanahaya Saskiani. Saya Safana Solihah. Saya Siti Marizda Nurtabina. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan untuk mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Arifin Maksum. Yang pertama ada pelaku, motif, dan prinsip ekonomi. Di dalamnya ada pelaku ekonomi. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, karena manusia cenderung tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kekurangan, sementara sumber daya yang dimilikinya terbatas. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki tersebut, manusia berusaha mengatasi masalah itu dengan melakukan perilaku ekonomi. Di dalam perilaku ekonomi, terdapat 4 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga. Ada 2 peran yang dimainkan oleh rumah tangga. Pertama ialah sebagai konsumen, membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering disebut perusahaan merupakan kesatuan yuridis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Yang ketiga ada pemerintah. Atas dasar pasal 33 ayat 2 dan 3, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah mendirikan berbagai usaha milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN, melakukan konsumsi, juga melakukan distribusi pendapatan agar timbul jurang pemisah yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri, berupa kerjasama internasional sebagai cara negara memperbaiki perekonomian untuk kepentingan rakyatnya. Sebagai contoh dari kerjasama seperti ini adalah kegiatan bilateral dan multilateral. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safana Solihah. Oke, yang kedua ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah sebuah alasan tertentu yang mendasari seseorang dalam aktivitas perekonomian, baik lingkup kecil maupun lingkup besar. Berdasarkan alasan ini, ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu motif ekonomi dan motif ekonomi ekstrinsik. Motif ekonomi intrinsik adalah sebuah alasan yang berasal dari diri manusia itu sendiri dengan tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Motif ekonomi ekstrinsik merupakan motif yang dipengaruhi oleh situasi di luar individu seperti ajakan dari orang lain untuk berbisnis, situasi dan kondisi lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Pembagian motif ekonomi berdasarkan aspeknya antara lain, yang pertama, mendapat sebuah keuntungan, kedua, mencari sebuah kekuasaan dalam perekonomian, ketiga, mendapat keempat, mendorong untuk perbuatan sosial, 5, memenuhi kebutuhan hidup, mencari sebuah kesejahteraan. Yang C, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar pikiran yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip pertama, tidak tiap orang menghadapi tarik ulur. Dalam kehidupan manusia mesti mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan uang saja, tetapi juga kesempatan. Konsep kesempatan ini adalah harga yang harus dibayar atau dilakukan. Prinsip 3, berpikir pada seseorang dengan pemikiran rasional untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara maksimal. Prinsip 4, reaksi terhadap insentif. Insentif bisa hadiah atau hukuman untuk membujuk seseorang agar bertindak dalam ilmu ekonomi. Insentif bagi para pembuat kebijakan bisa
dengan menerapkan insentif dan mengetahui bagaimana reaksi apabila diberi insentif. Prinsip 5, pertukaran barang. Yang paling optimal dengan biaya produksi maksimal dan kualitas barang yang bagus. Negara barang produksi negeri lain yang tidak memproduksi barang tersebut ataupun produksinya belum maksimal. Contoh, Indonesia mengekspor minyak mentah untuk diolah di negara lain dan mengekspor kendaraan bermotor untuk digunakan di Indonesia dan mengimpor digunakan di Indonesia. Prinsip 6, mekanisme pasar untuk memperbaiki ekonomi. Mekanisme pasar merupakan suatu untuk mengalokasikan sumber daya adalah mengumpulkan perusahaan dan rumah tangga untuk memberikan penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa. Prinsip 7, pemerintah meningkatkan kehadiran pemerintah bisa mencegah kemungkinan pasar dikuasai oleh perseorangan atau mencegah kegagalan. Inflasi terjadi ketika pemerintah mencapai yang mengakibatkan peningkatan peredaran uang. Selanjutnya ada produksi. Produksi adalah kegiatan menambah guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada barang konsumsi, yakni barang yang langsung dapat memuaskan pemakai. Terdiri atas sumber daya alam, 2 modal, 3 tenaga kerja, 4 kewirausahaan. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa pihak yang terkait. Pertama adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang biasa disebut sebagai produsen. Pihak yang kedua ya pihak yang mengonsumsi, itu konsumen atau masyarakat. Faktor produksi terdiri atas sumber daya alam berkaitan dengan seperti lahan, air, matahari, hutan, mineral, dan minyak bumi. Kedua, modal kapital. Modal atau kapital berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dapat digolongkan menjadi A. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang telah mengikuti jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dan memiliki pengalaman tertentu. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu golongan tenaga kerja yang menangani pekerjaan yang khusus. 4. Kewirausahaan.
merupakan teknik dalam menggabungkan sumber-sumber daya yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa. Juga membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dasar usaha, yakni keputusan tidak rutin yang menjadi acuan jalannya bisnis perusahaan. Beberapa hal yang harus kita ketahui dua barang-barang produksi, yaitu barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi untuk menghasilkan barang-barang lainnya. Bisa next. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tenaga konsumen yang membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama ada produk, kedua pasar, ketiga produsen. Berikut adalah lembaga atau badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Yang pertama ada agen, maklar, dan komisioner. Yang keempat perantara dari agen, maklar, komisioner berproses ke importir, eksportir, perdagangan besar, dan atau wholesaler, perdagangan eceran. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Siti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi. Konsumsi, dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Next. Nah, di sini ada beberapa peran pelaku dari ekonomi. Yang pertama ada peran konsumen, salah satunya yaitu menjadi pemakai barang dan jasa. Yang kedua ada peran produsen, yaitu salah satunya mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Yang ketiga ada peran pemerintah, yang itu salah satunya menghasilkan barang dan jasa melalui peran BUMN. Dan yang terakhir ada peran masyarakat, salah satunya yaitu tempat mengeksplor barang dan jasa. Next. Lalu saya akan menjelaskan model diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Yang pertama ada model diagram sederhana antar dua sektor, yakni pihak yang mengadakan kerjasama adalah RTK dan RTP. RTK menyediakan faktor-faktor produksi berupa SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada RTP. RTP akan memberikan sewa, gaji, uang, pembelian bahan baku, upah, dan laba. Yang kedua ada model diagram tiga sektor, yakni pelaku ekonomi yang berperan adalah RTK, RTP, dan pemerintah.
Pada model ini, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Dalam peranannya sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Adapun peranannya sebagai konsumen menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri, dan akan memberi upah atau gaji. Dan yang terakhir ada model diagram 4 sektor, yakni pelaku ekonomi yang berperan adalah RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Perusahaan dan pemerintah memperkerjakan sumber daya manusia dari RTK. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Ini menjadi penghasilan RTK. Penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Beberapa pendapatan rumah tangga digunakan membayar pajak dan pemerintah. Next. Lalu saya akan menjelaskan apa itu kesejahteraan. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera. Dalam istilah ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, sementara dalam istilah istilah kesejahteraan sosial merujuk pada keterjangkauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelebihan dari konsep kesejahteraan adalah memiliki prinsip serta mengalami evolusi konsep untuk terus memperbaiki pemahaman karena pada hakikatnya akan selalu ada konsep-konsep yang lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.